Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Permasalahan negara-negara lain juga seperti sama, itu, Pak. sama. Dukungan pemerintah juga nggak merata sama kayak Iya, Indonesia, Pak. kayak Indonesia nggak tersentuh. Kemudian sudah tak sampaikan Ya, terkait hal ini, tapi nggak tahu belum ada tindak lanjutnya kayak gitu, Pak. Nggak pernah disentuh oleh pihak pemerintah kota membuat social project tadi. Itu disatukan sama kelompok-kelompok yang udah dibagi, Pak. Saya juga bertemu teman-teman yang lain dari Dengan UI, negara yang lain. dari teman negara yang lain. oh gitu. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgio jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgio. Bilgio, healthy and beauty skin. DCD Cosmetics. Kenapa harus DCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty skin start with DCD Cosmetics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hello guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada siang yang panas hari ini, saya kedatangan tamu masih muda, yang berkarya, yang ya mudah-mudahan nanti sukses. Amin. Masih semester 4 guys, tapi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial Politik Sospol UNER, ya, tapi dia sudah mempunyai prestasi yang luar biasa, sudah internasional karena baru saja Februari tanggal berapa? Tanggal 14 sampai 17. 14-17 sebagai delegasi Istanbul Youth Summit ya, Istanbul Youth Summit di Turki ya, Turki. Yeah. Oke. Nanti kita kupas siapa ini yang masih muda ini, yang muda yang berkarya. Saya perkenalkan Mas Thorik Haidar Al-Royhan Ghazali. Oke, Mas Thorik, santai saja ya. Bisa diceritakan latar belakang Mas Thorik mulai ya SD, SMP, SMA dan kenapa kok tertarik ke ya tentunya bahasa Inggris harus itu ya harus bagus sehingga bisa terpilih menjadi delegasi Youth Summit di Istanbul, Turki. Oke. Terima kasih Pak Maruf atas waktunya bisa diundang di podcast Kopi Susu. Kita baru ketemu kemarin telepon ya. Baru pertama kali langsung kita akrab gitu ya. Akrab telepon. Oke. Mungkin sebelumnya kenalin teman-teman sekalian yang ada di podcast ini. Namaku Thorik Haidar Al Ghazali, biasa dipanggil Thorik. Lahir dan besar di Kabupaten Gresik, kebetulan Pak, di Kabupaten Gresik. Oke. Iya. 8 Januari 2003. Umur berapa kau Thorik sekarang? Sekarang udah 19 tahun. Iya. 19 tahun. Ya. Jadi ini kelihatan muda, Pak. Ketika saya itu masuk ke UNER itu masih muda karena umur saya seharusnya itu
ikut teman-teman yang semester 2 sekarang. Oh, angkatan gitu. 2021. 2021. Iya. Tapi aku angkatan 2020, Pak. 2020. Iya, kayak gitu. Makanya Dulu jalur undangan atau SBMPTN? jalur golden ticket kebetulan di UNER. Oh, istimewa Iya. kau. Berapa itu? Oh iya ya, golden ticket berarti kan nilainya kan itu sudah berprestasi di SMA ya. Iya. Jadi ketika TK saya di Balongpangga. Balongpangga. Kecamatan Balongpangga, Kabupaten Gresik. Pelosok itu ya. Iya, pelosok yang sering banjir itu, Pak. Oke, lanjut. Kemudian SD-nya juga di Balongpanggang, SD Muhammadiyah 1 Balongpanggang. Balonggang, oke. Tapi SMP SMA-nya ini, Pak, saya loncat di Kabupaten Lamongan. Oh, Lamongan, Iya, di LA. Di pesantren. Oh, pesantren. Iya, Pondok. Pondok pesantren. Oh, istimewa. Jadi SMP Muhammadiyah 14 Paciran, Paciran. Lamongan, sama MA Muhammadiyah 1 Paciran Lamongan. Jadi boarding school ya, harus mondok Iya, ya. harus mondok pesantren. Jadi 6 tahun di 6 pesantren. tahun di pesantren. Dan awal itu gak ada ini, Itu Pak. pondoknya apa namanya? Pondok Karangasem. Karangasem. Iya, Karangasem. Pondok Karangasem Paciran Lamongan. Oke, lanjut. Jadi awal itu gak ada keinginan buat masuk di perguruan tinggi negeri. Negeri, iya. Soalnya melihat teman-teman di pesantren itu 6 tahun saya nggak megang HP, Pak. Bisa, Iya, nggak megang HP, nggak tahu informasi apapun. Tapi suatu ketika UNER ini menyelenggarakan acara kayak Erlangga Education Expo. Oh ya. Erlangga Education Expo. Jadi dia Di mall mana waktu itu? di gedungnya UNER. Gedungnya UNER. Oke, Iya. gedungnya UNER. Di gedung serbagunanya UNER. Mm-mm. Kemudian saya ada informasi dari guru BK saya SMA itu bilang kalau UNER ini menyelenggarakan golden ticket buat siapapun yang pertama yang hafal Quran, yang kedua yang dulu ketua OSIS, Oh ya, oke. yang ketiga itu dari tingkat ranking. Oh, ranking, Ya, ranking. kebetulan dulu saya itu ikut jalur yang mantan ketua OSIS, Pak. Oh, Mantan ketua OSIS saya setorkan dengan prestasi-prestasi, saya lampirkan. Alhamdulillahnya pada waktu itu Prof Nasi waktu rektornya itu ya memilih saya kayak gitu. betul, Alhamdulillahnya kayak betul. gitu. Itu perjalanan awal masuk di Universitas Airlangga. Ya, golden ticket. Dan sekarang di semester 4 ya alhamdulillah ya menyesuaikan, Pak, dari latar belakang saya di pesantren bergabung dengan teman-teman yang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saat ini ya saya menyesuaikan kayak gitu. Ilmu sosial, politik ya. Iya, ilmu sosial politik. Kenapa mengambil tertarik di itu sospol? Karena dulu itu dari latar belakang orang tua saya ada saudara sepupu itu emang di ilmu politik UNER. Oh, ada sepupu. Iya, Oke. kemudian ada juga sepupu yang di HI Unpad. Jadi latar belakangnya politik kayak gitu. Dunia politik. Tapi orang tua saya nggak tertarik di politik kayak gitu. Tertarik dari kiai wali. Iya. Tertarik jadi kiai. Akhirnya saya ngomong izin ke orang tua buat di ilmu politik, yaitu akhirnya keterima juga di golden ticket. Oke, kemampuan bahasa Inggris bagaimana? Apakah sudah diasah ketika di mondok itu atau bagaimana? Iya, kebetulan di pesantren saya itu ada kayak kelas bahasa Inggris sama bahasa Arab pada waktu atau dulu. keharusan harus berbicara Iya, kayak harus gontor keharusan seperti itu. Iya. Kayak ada bahasa. Jadinya ya memang nggak seberapa hebat juga sih, Pak. Iya, Tapi betul. ketika ada dasarannya di SMA dulu di pesantren, jadinya punya lah untuk dasaran untuk pas kuliah itu. You juga berprestasi juga ya. Kalau nggak salah pernah juara itu ya. Sebentar, lomba lolos zona regional lomba kemah budaya kaum muda ya oleh Iya. Kemendikbud. Kemudian tahun 2020 ya juara Iya. harapan 1 lomba debat lingkungan sekabupaten Lamongan. Iya. Mewakili pelajar Islam Lamongan dan Indonesia dalam acara Islamic Global School Network. Ya, Iya. keren ya. Di Malaysia ya? Di Pernah Malaysia pernah. Pada waktu SMA gitu. Iya, itu bagaimana? You bisa ceritakan yang terakhir mungkin yang di Iya, Malaysia. yang di Malaysia dulu itu ketika teman kelas-kelas bahasa Inggris ini ada perankingan. Jadi yang ranking 1 2 3 itu diikutkan ya kayak itu konferensi pertemuan pelajar. Pelajar Pak. networking. Pelajar Islam sedunia di Malaysia. Malaysia. Oh, Iya. gitu ya. Kebetulan di USIM. Yusim waktu Iya, itu. Saint Islam Malaysia. Berapa lama itu? Pada waktu itu seminggu, Pak. Seminggu. Itu Seminggu. biaya siapa?
biaya dari pesantren sama Pesantren. dari pribadi dikit gitu. Oh gitu. Jadi kita dikirim sana, dia memfasilitasi ada Iya. networking seperti itu. Benar. Oh, Kayak bisa gitu. saja kamu sekarang kapan hari kan terpilih delegasi Turki ada pengalaman internasional sebelumnya itu bisa saja dipertampilkan. Iya, Nah, benar. Tapi bahasa Inggris gimana ya? Iya, oke ya. Iya, nggak ya itu masalah. tadi. Nggak masalah kayak gitu. Heeh, heeh. Seleksinya gimana itu ketika terpilih menjadi delegasi Youth Summit di Istanbul awalnya? Itu banyak ternyata Pak yang daftar. Pengumuman pertamanya you dapat dari mana? Mungkin Dulu itu ada senior saya itu di ilmu politik ikut juga Pak, Ikut kebetulan juga? Oh. di Istanbul Youth Summit yang tahun 2021. oh alumni tahun 2001. 2001. Ah. Akhirnya saya dapat informasi kalau di tahun 2020 itu ada lagi. Oh. Akhirnya saya lihat ada seleksi sorry, esai kamu kan tahun 2000 ya 22. 22 ya? Iya, yang senior 2021. Oh, senior 21. Oke. Iya. Ada pengumuman lagi. Heeh. Akhirnya ada pengumuman lagi, saya lihat, kemudian Bulan apa itu pengumumannya? bulan 2001 akhir. Bulan November atau Oktober. Atau November ikut Iya. pengumumannya ya? Ikut ada pengumuman, ada Persyaratannya dibuka. antara lain Yang pertama itu esai, Pak. Oh, esai. Kita Betul. esai ini kita ada English ya? In English ya? In English. Dia disuruh buat social project terkait suatu project yang itu konkret di masyarakat, Pak. sudah direalisasikan ya. Iya, direalisasikan. Nah, akhirnya saya tuh buat komunitas. Saya udah 2 tahun ini dari 2020, Pak, udah buat komunitas di merintis Gresik. sudah. Iya, anak muda yang ranah bidangnya pengabdian masyarakat, sosial masyarakat kayak gitu. Kita ngajar oh gitu. ke sekolah-sekolah yang terpencil, kemudian Oh gitu ya? Iya. Kayak Indonesia mengajar. Kayak Indonesia mengajar. Jadi kita punya gerakan juga, Pak. Oh, Namanya gitu. hashtag Indonesia Cerdas. Kayak Oh gitu. Itu di IG ada. Di IG kan, Lingkar Muda namanya, Oh, Pak. Lingkar Mungkin Muda. teman-teman juga bisa cek. Iya, lah. iya betul. Berarti you sudah merintis itu ya? Sudah merintis itu. Oh, alah. Jadi saya bawa ke dalam KTT kemarin Istanbul Youth Summit itu tentang komunitas saya. Iya. Berapa members youth yang you punya program itu? Ada 13 orang. 13 orang ya? Iya, Jadi 13 dia orang. ada kewajiban apa? Mengajar atau bagaimana? Ada kewajiban Konkretnya? mengajar, ada konkretnya mengajar, sama ini nganuin desa. Kita Pendampingan. pendampingan Pendampingan desa, desa. buat gimana hidup bersih, kemudian 1-0. sumber daya alam yang ada di desa itu kita manfaatkan kayak gitu. Oh, itu rata-rata untuk menjadi yang program kamu itu harus SMA atau semester SMA berapa? sampai semester 5, 6 Sampai semester 5 bisa join ya? bisa join di Lingkar Dan Muda. itu relawan ya? Relawan, Free, tidak dibayar. tanpa dibayar. Itu kamu inisiator pendirian? Iya, ya? saya foundernya kebetulan. Foundernya. Iya. Awalnya you mendirikan itu bagaimana? Ketika itu saya mengumpulkan teman-teman dengan rasa resah yang bersama-sama, Pak. Kita rasa Melihat apa? keresahan melihat teman-teman pada waktu pandemi kemarin. Oh, iya. Kan berdiri pas waktu pandemi itu anak-anak itu banyak, Pak. Ada yang suatu desa ya, Pak. Mungkin ada suatu desa di desa mana tuh? Di Surabaya. Surabaya? Mulyosari, di dekat Mulyosari, dekat kampus C, dekat Iya, ITS. iya. Nah, itu Kamu sudah UNER waktu itu ya? sudah UNER. Oh, sudah UNER. Oke, Sudah lanjut. semester 1 tapi. Semester Mas. 1 ya, Iya. lanjut. Nah, situ dia itu nggak pernah disentuh oleh pihak pemerintah kota. Oh, sebutkan yang jelas. Mana itu? Mulyosari. Iya, di Mulyosari. Desa apa? Baskara namanya. Desa Baskara. Iya, Desa Baskara. Supaya tahu ini. Iya, Desa Oke, Baskara. lanjut. Iya, Desa Akhirnya sampai Baskara. bimbing kita sampai saat ini, Pak. Bimbingannya apa aja, Dik? Iya, ketika keluhan-keluhan masyarakat itu sampai kita punya di situ nggak ada RT-nya. Jadi ada kayak ketua ininya. Lingkungan. Bukan, dia itu orang yang lebih tua di situ. Oh, sesepuhnya. Iya, Itu sesepuhnya. most of mata pencariannya apa? Serabutan, Pak, orang-orang. Serabutan. Kalau jenengan tahu kayak di film-film orang pinggiran gitu, kampungnya persis kayak gitu. Dia itu perantauan semua. Ada dari Lamongan, dari Gresik, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Oh, ngumpul di situ. Ngumpul di situ semua. Tempat tinggalnya bagaimana? Tempat tinggalnya dia ya bentuknya kayu, kemudian nggak ada lantainya dan sebagainya kayak gitu. Oh, dia menempati lahan-lahan itu pemerintah. Lahan-lahan pemerintah. Oh, itu yang tidak diurus ya. Iya, Karena kayak itu gitu. tidak diurus ya. Iya kan. Sehingga you masuk ke sana ya. Iya, saya masuk ke sana. Berapa dengan- kakak di situ? Wih, 100-an, Pak. 100-an. Iya, saya suruh buat RT itu dia nggak mau. Kita nggak kesusahan buat RT.
katanya administrasinya disusahkan kayak oh, gitu. alah, gitu ya. Harusnya ada solusi dari pemerintah kota bagaimana memanage ini, karena toh mereka juga manusia ya. Benar. Manusia Indonesia kan. Kecuali kalau manusia luar Indonesia kan. Iya, ini di kota Surabaya loh, Pak. Kau pernah mengajukan solusi mungkin ke pemerintah kota bagaimana menangani orang-orang seperti ini kan, seperti itu. Minimal kan BPJS sok terdaftar atau seperti itu. Iya, kebetulan ada teman saya itu yang di jubirnya Pak Wali Kota, juga sudah tak sampaikan terkait hal ini, tapi nggak tahu belum ada tindak lanjutnya kayak gitu, Pak. Oh, jadi pendampingan apa saja yang kau berikan kepada warga itu tadi? Terutama ke anak-anak sih, Pak. Ke anak-anak ya? Iya, soalnya di situ anak-anaknya ketika libur pandemi kemarin, dia itu sinyal paketan nggak punya uang. Ya Allah. HP itu cuma buat gantian sama teman-teman yang lain, tetangganya itu. Tapi anak-anak bisa sekolah di setempat? Bisa, sekolah swasta paling dekat situ. Apa ya, namanya Al-Hikmah atau apa gitu, lupa. Sekolah Islam. Sekolah Islam, sekolah Islam. Nggak ada yang sekolah negeri? Nggak negeri. Oh, gitu ya. Iya. Lanjut, jadi you bantu itu ya? Iya, bantu paketan, itu ke teman-teman. Saya bantu teman-teman langsung meluncur ke sana, mengedukasi teman-teman anak-anak yang di situ sama ke ibu-ibunya. Kita ya sharing-sharing gitu, Pak. Sharing-sharing apa yang bisa dicarikan solusinya ya. Benar. Sampai sekarang itu pendampingannya. Pendampingan sampai sekarang kebetulan. Mungkin you butuh dana atau ada donasi atau bagaimana? Kebetulan dana dari teman-teman Lingkar Muda, murni dari teman-teman Lingkar Muda. Oh, pribadi. Iya, kita belum ada kayak semacam donatur tetap kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, ya, kasihan ya. Jadi sementara ini dananya hanya Lingkar Muda saja secara mandiri. Secara mandiri. Atau mungkin you bisa ngajukan dana mungkin dari kan ada dana-dana masyarakat. Iya. Kayak apa itu? Yang besar itu kan, Asiti atau macam-macam, pernah ngajukan seperti itu ke donatur nasional kan, seperti belum pernah. Oh, belum pernah. Dari situ project itu kau bawa kau tulis di IC, kau bawa di Turki. Iya, saya bawa di Turki. Istanbul Youth Summit. Semua juga ya bahwasannya itu kan temanya kan KTT kemarin itu gimana pesertanya berapa, Dik? Sebelum kau waktu seleksi itu pesertanya berapa? Ribuan, Pak. Mahasiswa Indonesia. Se-Indonesia? Iya. Yang dari Indonesia. Dari Indonesia. Oh, ribuan. Kebetulan 4 negara yang ikut kemarin. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Pakistan sama Palestina. Ketika kau masuk sana kan mesti seleksi kan di sini. Seleksi. Banyak juga pas ribuan. Ribuan ya. Iya. Kau sendiri atau mungkin ada semacam kayak tim gitu? Enggak, saya dari UNER itu ada teman saya juga ikut daftar. Jadi 2 orang yang dari teman-teman UNER. Kemudian seleksi besarnya di mana? Seleksi besar kebetulan kemarin online, Pak. Online diumumkan oleh kementerian. Bukan. Ini YBB namanya, Youth Break Boundaries, itu kayak lembaga foundation yang ada di Turki. Dia menyelenggarakan itu yang Istanbul Youth Summit. Jadi melalui itu seleksinya yang mengumumkan juga seperti itu. Iya, diumumkan. Ketika you diterima, apakah ada dananya dari sana, akomodasi, tiket, gimana? Ada. Kita dari UNER didukung. Kemudian dapat beasiswa dari Kabupaten Gresik, Pak. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Tiketnya PP dari mana? PP dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya, dari Jakarta ke Abu Dhabi transit, kemudian ke itu dananya dari mana? Dana tiket? Ya itu dari dari UNER, dari Bulog. Ada kita ngajuin ke Bulog sama. Jadi sponsorshipnya dari itu ya? Iya. Kirain dari pihak yayasan yang penyelenggara sudah menyediakan tiket PP. Enggak. Iya. Dikembaliin ke teman-teman. Kembalikan ke teman-teman. Cuman sudah di wadah ada forumnya di sana, silakan datang dengan biaya sendiri ya. Iya, kayak gitu. Di sana apa? Ada mes atau kemudian ada tempat tinggal atau ada di hotel sih, Pak. Kebetulan hotelnya tuh bareng sama convention hall yang lain. Oh, gitu. Jadi tempat acaranya sama hotelnya itu bareng kayak gitu di Istanbul. Ketika you terpilih, berapa persiapannya untuk berangkat? Terkait berapa hari persiapannya?
Saya dari bulan Oktober ketika ada pengumuman ada IES yang tahun 2022 Iya. itu udah persiapan, Mbak. Persiapan. Iya, dari bahasa, dari social project-nya saya. Bahasanya ada ketentuan TOEFL, Nggak ada. Nggak ada. Cuman isi dinilai dari isi aja. Isi Ya? bahasa Inggris. Nah, dari situ aku juga sharing ke teman-teman yang lain, sampai teman-temanku yang sastra Inggris yang di UNER juga aku juga discuss sharing, untuk edit dan macam-macam, membantu iya, ya. Saya minta tolong buat apa namanya ya tata bahasa saya itu udah bener atau belum. Iya, betul untuk dicekkan teman-temannya itu. Kemudian terkait social project-nya juga teman-teman Lingkar Muda pada waktu sebelum berangkat juga dokumentasi dong. iya dokumentasi sama ya data-data. apa namanya kita memperkuat idenya kayak gitu. Apa namanya gerakannya yang kita bawa di essay itu tadi itu kita kuatin. Ya ini benar-benar nanti mau tak bawa di Turki, kebetulan aku bilang ke teman-teman yang lain. Artinya dari teman-teman lain juga didukung alhamdulillahnya kayak gitu, Pak. Itu berarti ketika you terpilih itu hanya satu orang tok dari Indonesia atau ada dari universitas yang lain? Ada, kebetulan yang saya tahu itu ada dari UNER, ada dari UI, UGM, UB sama UII. Oh, UII ya. Iya. Mereka Jogja. juga biaya sendiri keberangkatan Sama itu, semua. Sama semua. Bagus kayak lah. gitu. Jadi ketika di sana baru itu bagaimana suasananya ketika you summit itu? Apakah kayak PBB Meja Bundar atau bagaimana? Iya, benar. You bisa gambarkan. Jadi pada waktu di Istanbul itu forumnya itu kan apa namanya ada banyak dari berbagai negara juga, Pak. Itu Panelnya, diskusi panelnya kita pisah-pisah. Pisah-pisah. Jadi ada yang pendidikan jadi satu Betul, besar. jadi satu besar, kelompok besar. Soalnya teman-teman itu banyak menyoroti masalah pendidikan ternyata, Pak. Oh, gitu. Dari berbagai negara, dari Palestina, dari Pakistan, Malaysia itu juga menyoroti masalah pendidikan. Kemudian ada yang ekonomi, ada yang mental health, ada banyak itu. Bahasanya ya terkait itu ya, ya sosial, keadaan kondisi sosial masyarakat gitu. Apa mungkin fokus ke youth-nya masyarakat, youth-nya itu pengembangan youth-nya di situ, begitu? Iya, dia bagaimana peran anak muda ini ikut membantu mengeluarkan isu apa namanya masalah-masalah ketika pandemi gitu loh, Pak. Ketika pandemi. Iya. Jadi teman-teman apa sih yang dilakukan anak muda kayak gitulah istilahnya. Gambaran besarnya. Jadi ketika project kamu itu terkait dengan apa, desa mana itu? Desa Baskara. Baskara itu apa? Konkretnya apa? Membantu apa? Mengajar anak-anak di sana. Di sana kemudian membina desa tersebut. Membina ya pendampingan terhadap ibu-ibu. Itu iya. Ya, itu yang konkretnya. Yang konkretnya yang kayak gitu. tulis, yang diisi seperti itu. Benar, ya. Enggak juga membelikan itu paket data, enggak. Kemarin tuh kayak sembako pernah, Pak, kita kirim. Oh, sembako, ke sana. termasuk sembako juga. Sembako. Ya? Kita kirim ke sana. Berapa kakak di sana tuh? 100-an, Pak. Oh, 100-an. Iya. Tapi yang kita pegang itu bisa jadi ada yang NTT itu beda sendiri gitu, Pak. Oh. Kita yang gitu. apa namanya Jawa. Jawa kayak ya maksudnya bukan Jawa aja sih, ada Kalimantan juga. Pokoknya yang udah lama di situ. Jadi yang teman-teman apa yang warga dari pindahan dari NTT, NTB, Papua itu ada lahan baru. Lahan baru. Oh gitu. Sampai kayak gitu. Apakah dia membayar enggak ketika mendirikan bangunan? Tidak bayar. Tidak bayar itu mungkin karena lahan pemerintah itu ya. Iya, lahan pemerintah. Dia apa yang menarik di situ? Yang menarik itu ketika saya tanyai wali kota Surabaya itu mereka jawabnya Bu Risma, Pak. Gak tahu wali kota Surabayanya sampean, Pak. Berarti betul-betul belum tersentuh ya. Benar, Pak, benar. Gak tahu. Harusnya ada solusi lah. Iya. Ini mungkin bisa didengar oleh wakil rakyat ya. Iya, harus solusi lah karena kan mereka juga manusia memanusiakan manusia kan. Benar. Mesti ada solusi lah. Bagaimana kan win-win solution kan? Iya, benar. Kan seperti itu. You kan sudah masuk duluan kan dengan project KTT ini. Ketika di forum KTT, you punya kesempatan untuk membacakan isi atau bagaimana? Atau hanya forum discussion panel atau bagaimana? Kita dari teman-teman membuat social project tadi itu disatukan sama kelompok-kelompok yang udah dibagi, Pak. Saya juga bertemu teman-teman yang lain dari negara yang lain, dari teman negara yang lain. Oh gitu. Nah, kemudian aku bawa di diskus kelompoknya. Nah, udah dibawa terus dari teman-teman juga menampung dari isu-isu yang ada di daerahnya masing-masing. Dikumpulin.
dari situlah kita mengerucut permasalahan terkait apa misalnya desa tertinggal dan sebagainya. Oh gitu. Dikerucutin dari teman-teman kelompok, akhirnya dipresentasiin bersama-sama. Bersama-sama. Di hadapan orang banyak, saya juga dewan juri pada waktu itu. Jadi tidak hanya permasalahan di Indonesia, tapi juga negara-negara lain didiskusikan, mengerucut di itu ya. Iya. Hal yang paling besar mungkin dari youth itu apa? Mungkin benefitnya apa yang didapatkan dari Youth Summit itu, Dik? Yang pertama, saya tuh mendapatkan relasi yang banyak, Pak. Ya, itu networking penting. ya. Networking itu international networking. International networking. Nah, berapa orang, Dik? Yang totally ratusan. Delegasinya ratusan. Nah, iya. Paling tidak satu negara kan paling 5 Indonesia misalkan kan. Iya. Ada UI, ada itu ya. Iya. Ya sekitar segitu ya. Iya, sekitar segitu. Itu bareng-bareng sama semua. Bareng-bareng sama semua negara juga, seratusan itu. Nah, banyak berarti ya. Iya. Apa namanya, masalah relasi atau networking ini penting, Pak, karena melihat latar belakang dari teman-teman itu juga founder dari komunitas-komunitas sosial masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Oh, benar. Keren ya. Ada yang teman-teman ada yang di Pekanbaru. Iya, Ada asalnya dari Pekanbaru tapi kuliahnya di UI atau UGM gitu. Nah, dia juga founder komunitas sosial masyarakat yang pengabdian. Pengabdian. Gitu. Ada yang mereka di BEM itu jadi menteri sosial masyarakat. Oh, gitu. Latar belakangnya berbeda-beda kayak gitu, Pak. Jadi situlah saya mengambil apa namanya, sampai sekarang itu berhubungan baik. Bahkan ingin kolaborasi bareng-bareng sama komunitasku, sama misalnya mereka. Ini yang Indonesia loh ya? Yang Indonesia. Kalau itu, apakah you ada grup dengan yang luar negeri? Ada. Masih ada kan? Oh, keren sebenarnya kan? Iya. Bisa membentuk youth action atau apa, bisa link langsung internasional kan? Iya, link internasional kan? Kayak gitu. Menarik. Makanya itu yang mungkin saya soroti terkait benefit dari ikut konferensi internasional ini, Pak. Kayak gitu. Selain yang kedua, kita pengalaman dan sebagainya kan. Intinya apa? Apa yang maksudnya dari Youth Summit itu ada menemukan satu gambaran besar atau konklusi besar, apa istilahnya? Dari apa namanya, permasalahan-permasalahan yang ada, kita ngambil permasalahan besarnya, Pak, bahwa anak muda ini harus mempunyai kepedulian sama permasalahan yang ada di masyarakat. Kayak gitu. Jadi kita ambil garis besar bahwa garis besarnya dari garis besar dari permasalahan itu ya anak muda, gimana caranya mereka sadar untuk membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Setidaknya itu sampai kita bilang setidaknya di tetangga mereka itu sudah makan atau belum. Oh, gitu ya. Iya. Harus menimbulkan kepedulian yang tinggi lah. Kepedulian tinggi. Tetangga dekatnya, rumahnya itu udah makan belum, sampai kita ambil permasalahan kayak gitu kemarin garis besarnya. Permasalahan negara-negara lain juga seperti sama, itu, Pak. Sama. Jadi kemarin teman-teman Pakistan. Itu bisa dicontohkan, Dik. Mungkin ada yang menarik contoh dari negara yang lain ya. Iya. Apa? Di teman-teman Pakistan sama Malaysia itu juga hal yang sama. Apalagi dukungan pemerintah juga nggak merata sama kayak Indonesia, Pak. Kayak Indonesia nggak tersentuh. Kemudian nggak merata. Akhirnya juga mereka itu kayak gelisah, rasa anak-anak mudanya nggak punya. Tapi alhamdulillah itu lebih lebih muda Indonesia dalam hal kita membuat komunitas. Oh iya. Di sana agak kesulitan untuk mendirikan komunitas kayak gitu. Dia ngomong sendiri soal itu. Kayak gitu. Akhirnya ya terkait masalah itu, makanya kita sharing, ya kita tahu permasalahan di Malaysia, permasalahan di Pakistan. Ya akhirnya setidaknya teman-teman itu ya ngomongnya kolaborasi bareng-bareng terkait misalnya ada permasalahan yang ada di situ kayak gitu. Oke, Dek, bagus. Mungkin nanti next you tak rekomendasikan, siapa tahu daftar di kayak Australia Indonesia Youth Exchange Program ya. Iya. Nah, kalau you nanti sebenarnya sudah ada pendaftaran tahun ini tapi sudah ditutup, you nanti mungkin bisa semuanya sudah di cover pemerintah, Dek. Nggak usah ya sponsorship untuk persiapan aja pas. Tapi kalau sudah di Australia, Indonesia, semuanya sudah di cover pemerintah. Dan kita juga di sana juga melakukan bakti sosial, kerja sosial gitu kan. Membantu orang kampung, membantu juga kita pengajaran, kalau di Australia pengajaran bahasa Indonesia kan, seperti itu. Kita culture show di sekolah universitas, memperkenalkan Indonesia itu seperti itu kalau
kalau dulu juga sekarang, dan program itu masih berlangsung. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan, Dik, bagaimana anak muda mungkin seumuran You bisa sukses, tipsnya apa kan seperti itu? Iya, mungkin tips dari saya itu jangan takut bermimpi, Pak. Oke. Kalau boleh saya cerita, itu saya ikut kayak gini tuh berawal dari tulisan-tulisan mimpi saya, Pak. Oh iya tak? Iya, saya nulis di kertas, Pak, kebetulan. Sebelum tidur? Bukan. Ketika saya berangkat sekolah dulu SMA, berangkat kuliah. Jadi saya tulis di kertas. Tulisannya apa, Dik? Di antaranya satu tulisan saja. Ya, satu tulisan bisa berangkat ikut konferensi internasional. Oh gitu ya. Bisa merasakan salju dan sebagainya. Oh, kayak gitu saya tulis, Pak. Jadi tulisan saya kebetulan pakai spidol warna merah. Akhirnya satu bisa dicoret. Kalau udah tercapai coret. Nanti buat jadi sebuah coretan kayak gitu. Makanya ya aku mesti ngomong ke teman-teman sekalian bahwa jangan takut bermimpi. Gitu. Karena dari mimpi itu kita punya semangat untuk mewujudkan mimpinya dengan usaha-usaha yang kita lakukan kayak gitu, Pak. Betul. Saya pernah mengikuti seorang motivasi sih. Dari mimpi timbul konsep, dari konsep timbul action, kan seperti itu. Benar, iya. Dituliskan baru timbul action kan, Actionnya. seperti itu. Soalnya dengan kita menulis itu kita ada sebuah impian yang harus kita wujudkan. Harus kita wujudkan, ya ini aku berjanji istilahnya. Itu tulisan mulai apa? SMA? Dari SMA. Jadi bukunya masih ada dong? Ada di rumah. Kayak gitu. Bukan buku sih, kertas, Pak. Kertas sobean itu ya. Iya. Itu malah mau saya tempel di dinding. Ya, harusnya you tempelin. Di dinding. Kayak gitu. Harapan selanjutnya gimana? Kepingin jadi apa, Dik? Untuk mungkin ada lompatan lain lagi mungkin? Mungkin saya ingin bawa komunitas saya sih, Pak. Harapannya komunitas saya ini mungkin membentuk dengan teman-teman yang lain, kolaborasi. Saya juga insya Allah ini bulan April, Pak. Kita ada pengabdian di Madiun. Di Blitar, Jolo Sutro. Itu dengan lingkar muda itu atau dengan apa? lingkar muda. Apa ada nanti di sana kegiatannya apa? Ada 3 kita. Pertama pengajaran anak-anak, yang kedua kita bersih-bersih pantai, yang ketiga kita edukasi ke masyarakat. How many days? Berapa lama rencananya? Rencananya 4 hari. 4 hari. Oh gitu. Itu Jolo biaya Sutro. sendiri. Dari teman-teman ya biasanya. Dari teman. Oh, istimewa. Oke, Dik, Iya, Pak. saya kira sudah cukup. Iya. Dan mungkin ini menjadi inspirasi para viewer, khususnya kaum muda. Amin. Jangan takut bermimpi, you tuliskan. Kalau mimpimu itu Mimpinya. nanti akan timbul action. Actionnya. Dan ini sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Seperti you lakukan. Iya. Oke, gitu aja, Dek ya. Iya, terima Oke, kasih banyak, guys, Pak demikian tadi kita bincang-bincang santai, ngobrol tipis dengan Thorik. Semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan takut untuk bermimpi. Itu saja. Oke, semoga tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Thank you.